Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu sudut Tokyo yang mungkin belum terlalu Anda kenal nih. Namanya Distrik Ogu di Arakawa Ward. Mungkin Anda familiar sama stasiun JR Oku ya, tapi itu beda. Pengucapannya Oku, Okeyu, lokasinya di Kita Ward. Nah, yang ini Ogu. Dan ceritanya itu, wah unik banget. Ada masa lalunya yang terus terang lumayan liar. Kita udah kumpulin macam-macam sumber nih. Ada catatan sejarah lokal, artikel-artikel, sampai ya kesan orang-orang yang pernah ke sana atau tinggal di sana. Misi kita kali ini, bongkar sejarah Ogu yang paling seru, terus cari tahu kenapa Anda mungkin pengen juga gitu jalan-jalan ke sana, cari jejak-jejak masa lalunya. Iya, betul. Ogu ini sering kelewat sih. Mungkin kesannya agak, ya biasa aja. Atau mungkin karena akses utamanya itu tram Toden Arakawa yang unik itu ya. Tapi justru di situ menariknya. Di balik tenangnya sekarang, itu ada cerita transformasi yang wah, dramatis banget. Dari rawa-rawa, jadi pusat hiburan super rame. Terus balik lagi jadi pemukiman yang tenang. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Namanya Ogu. Ini ada beberapa cerita ya soal asal-usulnya. Iya, ada beberapa teori. Ada yang bilang dari Ogunosato atau Ogugo. Itu nama wilayah zaman dulu, zaman Kamakura Muromachi. Katanya sih tanah milik kuil Surugaoka Hachimango. Ada juga teori soal salah baca kata kuno Ogui, artinya pemakan besar. Aneh juga ya. Pemakan besar? Hahaha, gimana ceritanya itu? Tapi ada teori lain yang lebih geografis mungkin. Nah, ada juga yang kaitannya sama kata oku, artinya kan pedalaman atau belakang. Bisa jadi ini maksudnya pedalaman dari wilayah Toshima yang lebih luas dulu. Atau ya karena di pinggir sungai Sumida, jadi dianggap belakangnya Edo gitu. Secara geografi, Ogu dulu memang lebih luas loh, sampai mencakup sebagian Higashinipori, Negishi, bahkan Horifune di Kita Ward. Terus lama-lama menyusut jadi Nishi-Ogu dan Higashi-Ogu yang sekarang ini. Awalnya ya cuma rawa dan sawah aja. Oke, jadi awalnya daerah agraris gitu ya. Terus gimana ceritanya bisa tiba-tiba jadi terkenal banget? Sumber kita nunjuk ke tahun 1914, era Taisho. Ada cerita soal biksu dari kuil Shikunji ini kan. Katanya dia awalnya mau bikin shochu dari air kuil. Agak nyeleneh ya kedengarannya. Ya, kedengarannya gitu. Tapi gini ceritanya, pas dia tes kualitas airnya buat bikin shochu, hasilnya malah mengejutkan. Airnya ternyata mengandung radium. Nah, zaman itu kan radium lagi ngetren banget, dianggap punya khasiat penyembuhan gitu. Jadi si biksu ini pinter, rencananya diubah, bukan bikin shochu, tapi malah buka pemandian air panas, onsen. Oh, jadi gara-gara radium itu. Iya, dan karena airnya dari kuil, dianggap berkhasiat pula. Orang jadi percaya kalau mandi di sana itu bawa berkah. Jadi itu pemicunya ya. Ditambah lagi, katanya jalur kereta listrik Oji yang sekarang jadi Toden Arakawa Line itu baru dibuka juga kan? Tepat sekali. Nah, ini kombinasinya pas banget. Ada onsen berkah yang katanya berkhasiat, terus aksesnya gampang pakai tram dari pusat kota. Wah, pantesan langsung meledak ya popularitasnya. Iya, Onagu jadi kayak, kawasan resor onsen terdekat dari pusat kota gitu. Lompatan besar banget dari yang tadinya cuma area persawahan. Dan dari onsen ini berkembang lagi jadi Hanamachi, distrik geisha itu ya. Sumber kita nyebut istilah Sangyochi. Betul, Sangyochi. Itu merujuk ke 3 pilar bisnis utamanya. Ryote, restoran atau penginapan mewah, terus Okiya, rumah geishanya, sama Machiai, tempat pertemuan gitu. Di awal 1920-an, itu katanya ada ratusan tempat kayak gitu. Bisa dibayangin nggak sih ramenya Onagu waktu itu? Ratusan ya? Wah, gila sih. Benar-benar pusat hiburan berarti. Nah, yang menarik lagi nih, hampir barengan sama puncak Hanamachi itu, tahun 1922, ada fasilitas rekreasi gede dibuka di pinggir Sungai Sumida. Tempat ini ada onsennya juga, restoran, panggung hiburan. Konsepnya mirip-mirip health center zaman sekarang lah. Dan ini ternyata cikal bakalnya Taman Hiburan Arakawa atau Arakawa Yuen. Tunggu. Jadi Arakawa Yuen itu akarnya dari era Ogu jadi kota onsen dan Sangyochi. Serius. Iya, serius. Jadi taman yang sekarang kita kenal ramah keluarga itu dulunya bagian dari era Ogu yang lebih glamor dan ya dewasa itu. Wah, ini koneksi yang nggak kepikiran sama sekali. Jadi kalau Anda ke Arakawa Yuen,
Ingat-ingat nih sejarah awalnya. Ini jelas temuan menarik. Benar. Tapi, Ogu nggak cuma dikenal karena sisi glamornya aja sih. Ada satu kejadian kelam di tahun 1936 yang bikin nama Ogu terkenal, tapi ya negatif. Namanya insiden Abesada Jiken. Kasus pembunuhan yang tragis dan sensasional banget. Itu kejadiannya di salah satu machiai di Ogu namanya Masaki. Oh, saya pernah dengar kasus itu. Kejadiannya di Ogu ternyata ya. Iya, saking gemparnya itu kasus, lokasi kejadiannya sempat jadi kayak tujuan wisata gitu buat orang-orang yang penasaran. Waduh, sejarahnya naik turun banget ya Ogu ini. Dari onsen berkah, distrik hiburan rame, terus lokasi kasus terkenal. Tapi kok masa kejayaan ini nggak bertahan lama katanya? Sayangnya nggak. Pas era pertumbuhan ekonomi setelah perang, kan banyak industrialisasi di Arakawa. Banyak pabrik dibangun, nah pabrik-pabrik ini butuh air tanah banyak banget, dipompa terus-terusan air tanahnya. Akibatnya fatal buat Ogu. Kenapa fatal? Ada dua masalah. Pertama, permukaan tanahnya turun. Kedua, dan ini yang paling penting, sumber air Ogu Onsen itu jadi kering, habis. Ah, jadi sumber air panasnya hilang. Iya, hilang atraksi utamanya, ya udah pelan-pelan pamor Sangyochi Ogu memudar, sampai akhirnya hilang sama sekali. Pelajaran banget ya. Gimana sumber daya alam itu bisa bikin naik dan turunnya nasib suatu tempat. Jadi, setelah onsen kering, Hanamachi hilang, apa dong yang tersisa dari Ogu yang dulu rame itu? Gimana Ogu sekarang? Ogi sekarang itu kayak potret kebalikannya. Udah jadi area perumahan yang suasananya shitamachi banget. Tenang, santai, ada nuansa nostalgia era Showa gitu. Jejak fisik era Sangjochi-nya memang hampir nggak ada lagi sih. Sumber kita bilang mungkin cuma restoran tua Atami dekat stasiun Odai itu yang masih sisa dari era itu. Jadi saksi bisu aja gitu. Terus, lokasi insiden Abesada yang terkenal itu, ada penandanya nggak? Atau semacam monumen kecil gitu? Nggak ada sama sekali. Lokasi bekas Machiai Masaki itu sekarang udah jadi tempat parkir biasa aja kok. Nggak ditandain apa-apa. Kayak sengaja dibiarin terkubur aja sejarah kelamnya. Jadi kalau mau napak tilas gitu agak susah ya? Mesti pakai imajinasi. Betul. Mesti membayangkan ramainya dulu pas lihat restoran Atami atau tempat parkir itu. Tapi bukan berarti Ogu sekarang nggak menarik kan? Sumber kita malah banyak nyebutin pesona Ogu yang lebih tenang ini. Contohnya Shotengai-nya, jalan belanja tradisional itu. Iya bener. Shotengai di Ogu ini kayak jendela ke kehidupan lokalnya. Ada beberapa yang masih hidup dan seru buat dijelajahi. Ada Ogu Ginza sama Happy Mall Kumanomai. Katanya ini yang paling rame. Di sana Anda masih bisa nemu toko kelontong gaya lama, toko teh, keramik, toko baju jadul. Jalan di situ rasanya kayak balik ke masa lalu sedikit. Selain dua itu? Ada juga Miyamae Shotenkai, ini lebih banyak tempat makannya. Terus Odai Dori Shotenkai, ini mungkin lebih sepi ya, tapi tetap punya karakter. Eksplorasi Shotengai ini cara bagus buat ngerasain denyut nadi Ogu yang sebenarnya. Nah, kalau ngomongin kuliner, ada rekomendasi spesifik nggak dari orang lokal yang khas Ogu gitu? Ada beberapa nih yang sering disebut. Kalau mau makanan gaya barat klasik, ada namanya restoran Yamaso. Terus buat kue, ada Yogashi Sekiya, terkenal sama Sekiya Roll-nya. Wah, kedengarannya enak tuh. Kalau jajanan? Nah, kalau jajanan apalagi habis mandi di pemandian umum, ada Tenfuji. Itu jual tempura bungkus dekat pemandian Umenoyu. Atau Umekyo, jual yakitori di kompleks yang sama. Terus ada kafe unik namanya Ogu Center, itu di bekas toko bual bentuknya segitiga. Ada juga Tenshodo buat taiyaki, sama Ogu Seika buat wagashi, kue tradisional Jepang. Nyicipin jajanan lokal gini seru sih. Tadi Anda sebut pemandian umum, Umenoyu. Ini nih salah satu yang katanya paling menarik dari Ogu modern. Bener nggak sih, Ogu dijuluki surga Sento, padahal onsen alaminya udah kering? Kok bisa? Ini memang unik ya, mungkin karena budaya mandi barengnya udah kadung kuat dari zaman onsen dulu. Jadi pas onsennya hilang, sento atau pemandian umum buatan malah jadi berkembang. Dan sento di Ogu ini punya karakter kuat. Ada Umenoyu tadi, itu udah direnovasi jadi modern, bersih, nyaman. Terus ada satu lagi, New Ebisu. Nah ini benar-benar pengalaman unik. Uniknya gimana tuh New Ebisu? Dari luar mungkin kelihatan biasa aja ya, bangunannya tua. Tapi pas masuk, wih, interiornya ngejreng banget.
Warna-warni cerah gitu, merah, biru, orange. Air mandinya cenderung panas, khas Sento jadul. Terus desain bak utamanya itu loh, nggak biasa. Bentuknya L, terus nonjol ke tengah ruangan. Beda banget sama Sento kebanyakan. Wah, menarik banget deskripsinya. Sampai bentuk baknya unik gitu ya? Iya, mungkin namanya New Ebisu itu ada pengaruh gaya Osaka kali ya. Pokoknya nyobain Sento kayak gini tuh pengalaman Ogu yang autentik banget. Oke, selain Sento unik, tram Toden Arakawa lain itu sendiri juga katanya jadi daya tarik ya. Kenapa sih tram ini spesial banget? Spesial karena ini satu-satunya jalur tram yang masih sisa di Tokyo. Bener-bener peninggalan transportasi masa lalu yang masih full operasi. Naik tramnya aja udah kayak perjalanan waktu sendiri. Oh, iya ya, cuma satu-satunya. Terus, titik ketemunya sama Nippori Toneri Liner di Kumanomae itu juga spesial. Satu-satunya tempat dua sistem transport punya Pemda Tokyo. Yang lama, tram, sama yang baru, liner, ketemu langsung gitu. Makanya jadi spot favorit penggemar kereta. Ngomongin penggemar kereta nih, ada lagi nggak yang menarik buat mereka di sekitar Ogu? Mungkin ada hubungannya sama stasiun JR Oku yang tadi kita sebut di awal. Nah, meskipun stasiun JR Oku itu di Kita Ward, lokasinya kan dekat banget sama Ogu. Dan dari situ ada pemandangan menarik. Tepat di sebelahnya itu ada pusat kendaraan Ogu milik JR East. Gede banget tempatnya. Kalau Anda ke jembatan Ogu atau jembatan Shin Ogu, itu spot bagus buat lihat kereta. Bisa lihat Shinkansen, kereta ekspres terbatas, bahkan kereta mewah kayak Cassiopeia atau Shikishima lagi istirahat atau manuver di depo. Buat yang suka kereta, ini bisa jadi tontonan seru. Oke. Tadi kita juga bahas Arakawa Yuen yang akarnya dari era onsen. Sekarang udah direnovasi besar ya tamannya. Iya, udah buka lagi dengan wajah baru. Lebih modern. Tapi kalau kita ingat sejarahnya tadi, menarik aja gitu ngelihat transformasinya jadi tempat rekreasi keluarga. Sekarang malah ada area buat interaksi sama kapibara loh. Haha, kapibara ya. Jauh banget dari Hanamachi dulu. Iya, jauh banget. Jadi ngunjungi Arakawa Yuen sambil ingat sejarah awalnya itu bisa kasih perspektif beda. Selain tempat-tempat itu, ada situs sejarah lain yang penting di Ogu? Kayak kuil atau apa gitu? Tentu ada kuil Ogu Yahata. Ini penting banget. Sejarahnya panjang, konon didirikan Minamoto no Yoritomo zaman Kamakura dulu. Dan hebatnya, kuil ini selamat loh dari gempa besar Kanto tahun 1923, terus selamat juga dari pengeboman Tokyo pas Perang Dunia II. Pohon ginkgo raksasanya juga keren banget dilindungi sama pemerintah Tokyo. Kuil ini kayak jangkar sejarah dan spiritual buat warga Ogu. Wah, kuat banget ya kuilnya. Ada lagi? Ada juga Taman Ogunohara. Ini ada kaitan sejarah sama serangan udara pertama di Tokyo pas perang. Ada tugu peringatan kecil di dekatnya. Taman ini katanya dibangun di atas puing-puing sisa perang. Sekarang jadi tempat rekreasi yang luas, terkenal sama bunga sakura jenis Shidare Zakura. Sakura yang kayak nangis itu. Lengkap juga ya ternyata. Dari sejarah liar, Shitamachi, tenang, Sento unik, spot lihat kereta, kuil kuno, taman bersejarah. Terus, gimana sih rasanya tinggal di Ogu sehari-hari? Kata sumber kita gimana? Secara umum ya, Ogu itu digambarin sebagai non-biri town, kota yang santai, tenang gitu. Tingkat kriminalitasnya katanya rendah, jadi ya terasa aman. Buat belanja kebutuhan sehari-hari juga cukup lah. Ada supermarket, terus toko-toko lokal di Shotengai tadi. Harga sewa juga relatif lebih oke dibanding area lain di Tokyo, meskipun ya, properti di Arakawa Ward ini emang lagi naik nilainya. Jadi, lebih cocok buat siapa nih Ogu? Kayaknya sih cocok banget buat keluarga atau orang yang nyari ketenangan. Banyak taman bermain, ruang hijau dekat situ, ada taman Asukayama, taman alam Arakawa, fasilitas publik kayak perpustakaan juga bagus. Ada Yui no Mori Arakawa yang modern itu, atau perpustakaan Ogu yang malah ada kafe rotinya, Higurashi Bakery. Tapi ada minusnya juga kan? Ya, disebut juga sih, buat anak muda lajang yang suka hiburan malam atau tempat nongkrong kekinian, Ogu mungkin agak sepi ya, kurang restoran cepat saji juga katanya. Terus di beberapa bagian transportasinya agak bergantung sama tram Toden itu, yang mungkin buat sebagian orang kurang praktis buat komuter. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, Ogu itu kayak gimana sih? Ogu itu contoh menarik banget soal lapisan sejarah Tokyo. Ada masa lalu yang penuh warna, bahkan gejolak sebagai pusat hiburan dan onsen, tapi sekarang hampir nggak kelihatan lagi di permukaan.
Yang kelihatan sekarang ya wajah Shitamachi yang tenang, aman. Tapi kalau Anda tahu di mana nyarinya, gema masa lalunya itu masih bisa kerasa. Lewat tram tua itu, sento uniknya, kuilnya, atau ya sekedar suasana di jalan-jalan belakangnya. Trik lampu merah, terus sekarang jadi kantong ketenangan yang nyimpen sejarahnya sendiri. Iya, transformasinya luar biasa kan? Dari onsen radium yang ditemuin nggak sengaja, terus booming jadi Hanamachi, ada skandal Abesada yang bikin geger, sampai akhirnya sumber airnya kering dan balik lagi jadi kawasan yang lebih sepi. Tapi elemen uniknya tetap ada. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ogu ini nunjukin gimana satu tempat bisa punya identitas yang beda banget di masa lalu sama masa kini. Kalau Anda nanti mungkin jalan-jalan ke Ogu, coba deh pikirin, elemen apa sih dari masa lalu Ogu itu yang menurut Anda paling berharga buat dijaga? Apa suasana Shitamachi-nya, sento uniknya, atau justru kontras antara sejarah liar sama tenangnya sekarang ini? Betul, mungkin kenapa tersembunyi Ogu yang sebenarnya itu bukan cuma tempat-tempat spesifik tadi ya, tapi justru kemampuannya untuk terus hidup, terus berubah, sambil tetap bawa bisikan-bisikan masa lalunya itu. Tempat yang kelihatannya tenang di luar, tapi nyimpen banyak banget cerita kalau Anda mau dengerin. Sesuatu buat direnungkan sambil mungkin Anda jalan-jalan sendiri di sana nanti.